Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa kembali dengan Bapak Agi Junaidi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat untuk belajarnya. Nah, anak-anak silahkan dipersiapkan dulu ya untuk kita mengikuti pembelajaran hari ini. Dan untuk pembelajaran hari ini kita sama-sama awali dulu dengan baca doa bersama-sama ya. Silahkan angkat kedua tangannya dan mari kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, setelah diawali dengan baca doa, untuk selanjutnya Bapak sudah men-share ataupun membagikan link absensi untuk hari ini. Silahkan untuk anak-anak bisa mengisinya ya. Dan mudah-mudahan hari ini kita ada ataupun hadir semuanya ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar masih di tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Untuk subtemanya, karena 1 dan 2 sudah belajar sebelum-sebelumnya. Nah, kita akan melanjutkan ya di subtema 3, yaitu tentang bangga terhadap daerah tempat tinggal. Nah, untuk hari ini yaitu di pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dapat mengidentifikasi berbagai contoh hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, untuk tujuan yang kedua, dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. Terus yang ketiga, dapat menentukan pembelajaran dalam sebuah cerita fiksi. Terus yang terakhir, yang keempat adalah dapat mengidentifikasi tokoh dan sifat dalam cerita fiksi. Alangkah pentingnya untuk pembelajaran hari ini karena materi pada hari ini pasti akan menyangkut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, silahkan ikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan maksimal ya. Tetap semangat. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Kita sama-sama silahkan dibuka buku temanya ya. Tadi sudah dikatakan adalah tema 8, subtema 3 dan pembelajaran 1 ya. Nah, di situ ada teks ya. Silahkan kita sama-sama baca dulu ya dari awal. Siti dan Lani bermain sepeda di dekat taman tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih, terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti memboncengkan Lani. Tiba-tiba ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana contoh hubungan gaya dan gerak benda yang lainnya? Siti dan Nani mencari bengkel sepeda untuk menambal ban sepeda. Siti merasa lapar, tiba-tiba terdengar suara ting ting ting. Di seberang jalan terlihat penjual bakso dorong lewat. Penjual bakso mendorong gerobaknya dan sesekali berhenti untuk membunyikan mangkok sebagai tanda bahwa ada bakso. Siti dan Dani sepakat untuk memakan bakso terlebih dahulu. Mereka memanggil penjual bakso. Selesai melayani pesanan bakso, Siti dan Lani, tukang bakso, melanjutkan perjalanannya. Siti dan Lani memperhatikan gerobak berjalan maju karena dorongan tukang bakso. Begitu juga dengan sepeda. Sepeda bergerak maju karena dituntun, didorong, dan dikayuh. Mendorong dan mengayuh merupakan gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan sepeda bergerak. Berikut lebih lanjut pengetahuan tentang gaya dan gerak. Masih ingatkah kamu dengan pembelajaran di subtema 1 dan subtema 2 yang membahas tentang gaya dan gerak? Untuk melakukan gaya, kamu perlu tenaga. Bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak. Berikut
beberapa contoh hubungan gaya dan gerak. 1. Gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gambar di samping ini menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu bergerak membuka dan menutup. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gambar di samping menunjukkan peristiwa bus dari keadaan melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan Pak sopir, bus menjadi lambat lalu berhenti. Yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Gambar di samping ini juga menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisin. Pada peristiwa itu, banyak anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin menjadi berubah bentuk. 4. Gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Gambar berikut menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian, bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Nah, anak-anak, setelah tadi Bapak sampaikan terkait dengan hubungan antara gerak dan gaya. Nah, di sini Bapak mempunyai LKPD atau lembar kerja peserta didik, ya. Nah, seperti ini lembar kerjanya. Silahkan untuk anak-anak bisa mengerjakan LKPD itu ya, tentang mengidentifikasi antara hubungan gaya dan gerak serta bagaimana menjelaskannya ya, untuk bisa menjelaskan antara hubungan gaya dan gerak. Tetap semangat untuk mengerjakan LKPD ini ya. Nah, Siti dan Lani sampai di bengkel sambil menunggu tukang bengkel menambal sepeda. Siti dan Lani bercerita. Siti asik bercerita, tiba-tiba Lani berteriak sambil menunjuk ke atas. Ada angsa terbang cantik. Siti jadi teringat bahwa ia pernah membaca cerita fiksi Angsa dan Telur Emas. Berikut cerita fiksi tersebut ya. Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa milik petani menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu. Setiap pagi, petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, petani berubah menjadi kaya. Kekayaannya ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu yang singkat. Petani tidak sabar dan ingin cepat menjadi orang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Setiap hari sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Setiap hari setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani itu pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalanlah yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angannya. Dari cerita di atas, kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran
kita sebagai manusia harus mensyukuri yang sudah dimiliki. Jangan serakah hanya karena ingin cepat kaya. Sesungguhnya Tuhan sudah mengatur rezeki manusia. Barang siapa yang telah memiliki sesuatu dengan berlimpah, tetapi serakah dan menginginkan yang lebih lagi, akan kehilangan semua yang dimilikinya. Nah, setelah selesai cerita tersebut, ban sepeda Siti selesai ditambal. Siti pun dan Lani lega karena hari sudah sore. Siti dan Lani pulang. Siti mengayuh sepeda dan Lani dibonceng di belakang. Siti mengayuh sepeda dengan santai, tidak tergesa-gesa ataupun lambat sehingga laju sepeda Siti pun sedang. Nah, anak-anak, setelah mendengar cerita tersebut, silahkan anak-anak bisa mengerjakan tugas yang ada di buku tema ya. Nah, anak-anak, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, acungkan tangannya. Oke, silahkan. Bagus. Bagus, Andi silahkan ya. Betul. Oke, siapa lagi sekarang? Oke, silahkan Tiara. Ya, betul sekali. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah pertama, dalam kehidupan sehari-hari, gaya sangat dibutuhkan saat memindahkan barang-barang, antara lain yaitu gaya tarikan dan gaya dorongan. Yang kedua, pada dasarnya cerita fiksi adalah cerita rekaan. Isinya dibuat berdasarkan imajinasi yang diolah secara artistik dan intens, diwarnai latar belakang pengarangnya. Misalnya dari segi budaya, pengalaman batin, keagamaan, ataupun spiritual, dan lain-lainnya. Diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, kecerdikan, wawasan, dan penilaian pengarang terhadap peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa rekaan. Anak-anak, tadi sudah disimpulkan ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk selanjutnya Bapak ingin mengevaluasi dari pembelajaran hari ini ya. Silahkan ikuti apa yang diperintahkan di samping ini ya. Nah, setelah itu anak-anak silahkan dikerjakan ya untuk pembelajaran hari ini. Sampai di sini, dan kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya ya, yang akan semakin menarik lagi dalam pembelajarannya. Nah, oleh karena itu, siapkan ya di pertemuan selanjutnya untuk semakin semangat lagi belajarnya. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan dalam pembelajaran hari ini. Tetap semangat untuk belajarnya dan jaga kebersihan dan kesehatannya. Nah, sebelum ditutup, mari kita sama-sama untuk membacakan doa ya. Dan tugasnya jangan lupa ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.